4 Dewa Terlarang. Dewa Air Diana. Wanita paling cantik di muka bumi. Sebagai satu-satunya wanita dalam 4 dewa terlarang, komentar orang-orang terhadap Diana selalu tidak baik. Kalau dibedakan dari kemampuan, dia juga yang dikategorikan ke yang paling rendah. Robert Kyu menjadi Windstalker, juga hanya 2 tahun saja. Meskipun sedang terkenal-terkenalnya, tapi posisinya tidak terlalu kuat. Dari kemampuan dan posisinya, jauh lebih muda dari 3 dewa terlarang lainnya. Meskipun begitu, kategori dunia luar terhadapnya tetap berada di posisi ketiga. Meskipun Robert Kyu berulang kali menegaskan kemampuan dia jauh lebih lemah dari 3 dewa terlarang lainnya, tapi hal itu tetap tidak dapat mengubah kesan orang-orang padanya. Ini juga apa daya. Pergerakan dewa air adalah yang paling misterius. Orang-orang dunia sangat sulit menemukan informasi mengenai dirinya. Bahkan, banyak orang yang mengakui status Diana sebagai dewa air, kebanyakan karena wanita itu memiliki elemen air, bukan karena wanita itu hebat. Ditambah julukan sebagai wanita tercantik di muka bumi, kesan orang-orang dunia padanya kebanyakan hanya terbatas pada vas bunga yang cantik tapi tidak ada gunanya. Yang tidak dapat disangkal adalah dunia ini adalah dunia yang dikuasai oleh pria. Terutama Underworld International, pria menempati persentase 95% dari keseluruhan total. Sedangkan 5% yang wanita kebanyakan menjadi bawahan dari pria yang lebih kuat. Hanya sedikit wanita yang seperti Diana ini, yang bisa mencapai posisi tinggi seperti ini. Tidak ada maksud untuk meninggi-ninggikan pria dan merendahkan wanita. Tapi pria dan wanita, dalam keseluruhan, sebenarnya setara. Tapi di Underworld, kalau kamu tidak memiliki kemampuan, maka tidak akan mendapat posisi tinggi dan penghormatan dari orang lain. Meskipun tidak senang, tapi juga harus mengakui tubuh wanita, memang pada dasarnya tidak lebih kuat dari pria. Dalam keadaan seperti itu, meski Diana menjadi salah satu dari pemilik daerah terlarang, juga tidak dapat mengubah pandangan orang-orang yang kuno. Tapi, baik pemimpin hitam maupun Elder White, mereka berdua tidak berani merendahkan wanita yang dijuluki sebagai dewa itu. Meskipun orang-orang dunia menjelek-jelekan dewa air sampai sejelek apapun, tapi mereka tetap tidak dapat mengabaikan kebenaran wanita ini yang merupakan seorang dewa terlarang. Dewa air yang terhormat, kita tanpa sengaja memasuki daerah kekuasaanmu. Tolong ampuni kami, mau syarat apapun itu, pasti akan kami turuti. Elder White memberanikan diri lalu berdiri di ujung kapal dan berkata dengan hormat. Itu kamu yang katakan loh ya. Diana tersenyum, dan bola mata birunya memancarkan cahaya yang indah. Diana berdiri dan berjalan ke arah perahu motor dengan kaki telanjang, langkah ringan, di permukaan laut seperti di atas tanah. Air membentuk riak-riak dan dia seperti berjalan di atas cermin. Elder White dan pemimpin hitam yang berada dalam kapal saling memandang tapi tidak dapat mengatakan apa-apa. Pantas saja merupakan dewa, mempunyai kekuatan yang tidak dapat diduga. Dari berjalan di atas air saja, sudah tidak dapat dimengerti oleh akal manusia mereka. Pemimpin hitam merasa dia tidak akan pernah melupakan adegan ini untuk selamanya. Seumur hidup ini, dia sudah melewati separuh kehidupannya, dan tidak pernah menjumpai wanita cantik jenis apa. Sudah sampai di umur ini, dia sudah dari dulu kehilangan ketertarikan terhadap wanita. Tapi, melihat Diana berjalan di atas air, seperti dewi yang digambar dalam lukisan. Pemimpin hitam tiba-tiba merasa separuh kehidupannya ini, dijalani dengan sia-sia. Memang benar merupakan wanita tercantik di bumi. Kalau aku lebih muda 30 tahun akan sangat bagus. Pemimpin hitam diam-diam menghela napas. Tadi aku dengar perbincangan kalian. Kalian mau pulang ke CBD, mencari gara-gara dengan Windstalker ada apa? Memangnya kalian kenal dia? Diana bertanya dengan nada ringan. Aku memiliki dendam dengannya. Pemimpin hitam berkata ragu. Dia tidak mengerti dengan sikap Diana. Coba ceritakan. Diana menunjukkan wajah tertarik. Dewa air, silakan kamu naik ke atas kapal. Melihat Diana masih berdiri di atas air, Elder White segera berkata, juga ingin mendekatkan hubungan dengan dewa air. Tidak, aku suka menetap dalam air. Diana menolak sambil tersenyum.
Pemimpin hitam diam selama beberapa saat, lalu menjelaskan beberapa pengalaman di mana dia bertarung dengan Robert Kyu. Ternyata begitu. Diana menunjukkan wajah mengerti. Dewa air, apa kamu memiliki dendam juga dengan Robert? Elder White mencoba mencari tahu. Aku mencintai dia. Dia adalah pria yang paling aku kagumi. Diana berkata dengan terus terang. Mendengar itu, wajah pemimpin hitam dan Elder White berubah. Mereka tidak pernah terpikir kalau ternyata Windstalker dan Dewa Air adalah sepasang kekasih. Elder White awalnya mengira kalau Diana memiliki dendam dengan Robert Kyu, maka lawan dari lawan adalah teman. Dia dan pemimpin hitam bisa selamat dari pengejaran kali ini, bahkan ke depannya, mereka bisa berada di pihak Dewa Air, menjadi bawahan Dewa Air. Dengan begitu, posisi mereka di Underworld akan naik banyak. Tapi malah kebenaran tidak sesuai harapan. Sampai kapanpun Elder White tidak akan terpikir, kalau Dewa Air ternyata suka pada Windstalker. Hal sebesar itu, kenapa tidak informasi apapun yang beredar? Kalian jangan panik, aku belum selesai berkata nih. Diana tersenyum ringan, aku memang benar mencintainya, tapi aku juga ingin membunuhnya. Kalau bertanya di dunia ini, siapa yang paling ingin membunuhnya, maka aku adalah orang itu. Diana berkata dengan datar. Kenapa? Elder White bertanya penasaran. Karena kalau dia sudah mati, aku baru bisa mendapatkan elemen anginnya. Diana berkata dengan pasti. Elder White bingung, tapi tetap menemukan inti dari kalimat Diana, Dewa Air, maksudmu adalah, selanjutnya kamu akan membunuh Robert. Ya, aku mempunyai pemikiran untuk itu. Diana mengiyakan. Kalau begitu benar-benar sangat bagus. Pemimpin hitam dan Elder White saling memandang dan menjadi senang. Dewa Air, tadi kamu juga sudah mendengarnya, kalau kami sangat membenci Robert. Bos kami sebelumnya, salah satu dari Eight Kings, Tuan Kaisar, mati di tangan bawahan Robert Lion. Kalau Dewa Air tidak keberatan, aku dan pemimpin hitam bersedia membantu Dewa Air membunuh Windstalker, Robert. Kemampuan kalian berdua masih belum cukup untuk melawan Robert. Diana malah menggelengkan kepala. Elder White segera berkata, Dewa Air, kamu sudah salah paham. Justru karena kemampuan kami kurang, jadi kami mau menjadi bawahanmu. Membantumu dengan sekuat tenaga. Apa kalian tahu, aku paling benci orang jenis apa? Diana tiba-tiba bertanya. Jenis apa? Elder White bingung dan bertanya tanpa sadar. Orang yang tidak mengerti kemampuan diri sendiri. Diana berkata satu kalimat demi satu kalimat, aku ingin membunuh Robert, sangat ingin bahkan sampai bermimpi untuk itu. Tapi aku juga sudah mengatakan, dia adalah pria yang paling aku kagumi. Aku mengakui kemampuan dan posisinya. Kalau mau membunuhnya, aku juga akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, tidak perlu campur tangan orang lain. Wajah Elder White berubah dan keringat dinginnya langsung keluar, memang benar merupakan Dewa Air. Kepercayaan dirimu itu, benar-benar membuatku kagum. Karena kamu berkata seperti itu, maka nanti, saat hendak membunuh Robert, kami hanya akan menyediakan informasi, tidak akan ikut campur pertarunganmu dengan Windstalker. Kalian sepertinya masih belum mengerti maksud perkataanku. Diana menghela napas lalu berkata, bukankah aku sudah berkata, aku paling benci orang yang tidak mengerti kemampuan diri sendiri. Robert adalah apa dan kalian adalah apa? Ada kualifikasi apa ingin mencari masalah dengannya? Wajah Elder White langsung berubah dan dia langsung mengerti. Dewa Air, Diana tidak ada maksud untuk menerima mereka. Selain itu, Dewa Air juga sepertinya merendahkan kemampuan dia dan pemimpin hitam, merasa kemampuan mereka tidak cukup untuk menjebak seorang dewa terlarang. Dewa Air, sebenarnya apa maumu? Meskipun kami menerobos masuk ke daerah terlarangmu, tapi dengan kemampuan dan posisimu tidak usah datang menghampiri kami sendiri. Lalu kenapa kamu muncul di sini? Pemimpin hitam bertanya dengan suara bergetar. Dengar-dengar, kamu mempunyai kemampuan invisible ya? Diana menyunggingkan senyum memikat. Elder White tidak tahu kenapa Dewa Air tiba-tiba mengungkit ini. Hanya bisa mengangguk dan menjawab, iya. Aku ini, suka mengumpulkan kemampuan-kemampuan aneh. Misalnya kamuflase, menyelinap teleportasi, kemampuanmu aku juga suka.
Diana berkata dengan nada ringan. Dewa air, kalau bisa aku juga mau menyerahkannya padamu. Tapi, kemampuan itu aku miliki sejak lahir. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Elder White mengelap keringat dingin lalu tersenyum pahit. Siapa yang bilang tidak bisa? Diana berkata pelan, karena kamu berkata bersedia menyerahkan kemampuan itu padaku, maka aku terima ya. Tring. Respons pemimpin hitam sangat cepat. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menstarter mesin, dan perahu motor dengan kecepatan tercepat langsung meninggalkan Diana. Tidak tahu kenapa, Diana tidak mengejar mereka, hanya menatap datar perahu motor yang melaju dengan cepat itu. Hingga Diana tidak terlihat lagi, Elder White dan pemimpin hitam baru menghela napas. Benar-benar wanita yang mengerikan. Pemimpin hitam mengidik ngeri. Pikiran dewa terlarang ingin ditebak pun tidak bisa. Elder White berkata dengan pahit. Tapi bagaimanapun, kedepannya jangan berhubungan dengan orang seperti itu lagi. Wajah pemimpin hitam penuh penyesalan dan ketakutan. Boom. Di saat itu, perahu motor mereka mendapat tabrakan yang sangat kuat, membuat perahu motor bergoyang hebat. Akibatnya mau Elder White maupun pemimpin hitam terjatuh dengan mengenaskan. Ada apa? Tanya Elder White terkejut. Sebuah tiang dari air naik ke atas dan langsung membuat perahu motor naik, air terus bergulir dan perahu motor terkunci di udara. Di kejauhan, ada sebuah tiang air lain yang sedang bergerak di atas permukaan laut. Di atas tiang air, duduk seorang, dan orang itu adalah Dewa Air, Diana. Tidak lama kemudian, Diana sudah sampai di hadapan mereka. Melihat dua orang ketakutan, mata biru itu menunjukkan ekspresi bermain. Dewa air, kita dari dulu sampai sekarang tidak ada dendam, mohon kamu lepaskan kami, pemimpin hitam berkata dengan suara bergetar. Benar-benar tidak terpikir, pria itu pernah mati sekali di tanganmu, tapi tadi kamu bilang Robert hidup kembali. Apa kamu tahu kenapa bisa begitu? Kalau aku tidak salah ingat, elemen angin tidak mempunyai kemampuan untuk dapat kembali hidup. Diana bertanya dengan sangat penasaran. Aku juga tidak tahu, pemimpin hitam menjawab dengan jujur. Benarkah? Diana menunjukkan wajah kecewa, sudahlah, rahasia dia mana mungkin diketahui oleh orang sepertimu. Sekali melambaikan tangan, air membentuk satu tiang lain yang langsung menuju pemimpin hitam, seperti sebuah naga yang menggigit pemimpin hitam. Pemimpin hitam mana mungkin adalah lawan dari Dewa Air. Ditabrak oleh tiang air, pasti langsung terjatuh ke dalam laut. Hiu putih besar di samping begitu melihat makanan langsung senang dan menggigit pemimpin hitam. Ah! Pemimpin hitam berteriak kesakitan. Dia sangat hebat, tapi di dalam air, malah bukanlah lawan hiu. Tunggu dulu. Tiba-tiba saat ini, Diana yang berada di atas tiang air, memandang ke bawah, seperti seorang ratu yang memandang bawahannya. Hiu seperti mengerti perkataan manusia dan langsung berhenti. Bahkan pemimpin hitam dapat merasakannya. Gigi hiu yang menggigitnya sedang bergetar. Hiu ini ketakutan. Tapi bagaimanapun itu, hidupnya terselamatkan. Pemimpin hitam tanpa sadar menghela napas. Kelihatannya Diana tidak ingin membunuhnya. Tapi di saat dia berpikir seperti itu, Diana tiba-tiba tersenyum patuh sekali. Ya sudah, makan saja. Hiu putih tidak lagi ragu, giginya merapat dan darah keluar dari sela-sela giginya. Setelah melihat pemimpin hitam mati di mulut hiu, Elder White menutup mulut dan menangis terseduh-seduh. Sejak Tuan Kaisar mati, orang yang dia bisa percaya, hanya tersisa pemimpin hitam saja. Sekarang pria itu sudah mati, bagaimana dengan dirinya nanti? Kamu, benar-benar seorang psikopat. Elder White bergetar ketakutan dan memarahi. Saat kamu mempunyai otoritas yang besar, maka kamu akan mengerti apa yang aku lakukan. Tapi, kamu ditakdirkan untuk tidak dapat mengerti ini selamanya. Diana berkata dengan datar. Apa yang ingin kamu lakukan? Otak Elder White kacau. Invisible. Kemampuanmu aku sangat suka. Berikan saja padaku, kata Diana. Ini adalah kemampuanku. Kenapa harus diberikan kepadamu? Elder White bertanya dengan marah. Kamu dan pemimpin hitam adalah orang CBD bukan? Di CBD kalian ada pepatah yang terkenal, namanya, mimpi membuat bencana.
Artinya, kalau kamu lemah tapi bermimpi merebut barang orang lain, maka akan mengalami hal buruk, kata Diana. Baik, aku berikan kemampuanku padamu tapi kamu lepaskan aku pergi dari sini hidup-hidup. Elder White menahan ketidaksukaannya. Meskipun tidak rela tapi itu hanya satu-satunya pilihan yang bisa dia lakukan sekarang. Benar-benar maaf. Setelah mengambil kemampuanmu, kamu tetap akan mati. Diana menggeleng, meskipun tidak mati, tapi setidaknya tidak akan membiarkanmu keluar dari lautan ini. Mengambil kemampuan orang lain itu adalah rahasiaku. Sama seperti alasan Windstalker tidak mati. Dia juga tidak mengizinkan rahasianya diketahui oleh dunia luar. Jadi artinya, bagaimanapun itu aku pasti akan mati hari ini. Elder White bertanya dengan nada rendah. Aku suka orang yang dapat mengerti dengan keadaan. Diana berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, wajah Elder White pucat. Dia akhirnya mengerti, sejak tadi, Dewa Air menginginkan kemampuan invisible-nya dan tidak menginginkan dia untuk hidup lagi. Dasar rendahan. Meskipun aku tenggelam dimakan oleh ikan hiu sekalipun, aku juga tidak akan memberikan kemampuanku padamu. Elder White berteriak dengan histeris. Selesai berkata, Elder White melompat ke dalam air. Tempat yang dia pilih baik karena hiu putih yang tadi memakan pemimpin hitam berada di hadapannya. Tinggal membuka mulut, hiu itu sudah bisa melahap dia. Makan aku, ayo makan aku. Jangan sampai makan orang itu. Elder White berteriak dalam hati. Tapi hiu putih itu seperti ragu, bukan hanya tidak berani menggigit Elder White, malah menjauh dari Elder White. Orang-orang dunia salah paham padaku. Karena aku wanita, mereka kira aku adalah yang paling lemah dari 4 dewa terlarang. Tapi mereka sama sekali tidak tahu tentang elemen air. Air adalah sumber segala makhluk hidup. Makhluk hidup apapun tidak dapat meninggalkan air. Bumi ini, sekitar 70%-nya ditutupi air. Asalkan ada air, aku tidak dapat dikalahkan. Siapapun bukanlah lawanku. Lautan di mana kamu berada sekarang adalah markasku. Makhluk hidup apapun akan mendengar perintahku. Kamu ingin hiu putih melahapmu. Pikiranmu sih bagus, tapi dia tidak ada perintah dariku. Bahkan menyentuhmu pun, dia tidak berani. Tawa merendah Diana terdengar dari atas. Aku tidak akan membiarkan kemampuanku ini kepadaku. Elder White berkata dengan kejam. Tubuh Elder White masuk ke dalam air ingin membuat dirinya sendiri mati kehabisan napas. Kamu ini, kenapa masih belum mengerti? Di sini adalah daerah kekuasaanku. Aku ingin bagaimana, maka bagaimanapun bisa. Aku bisa membuat hiu putih diam di sampingmu, bisa juga membuat air tidak membuatmu kehabisan napas. Diana tersenyum lalu mengarahkan jari telunjuk ke permukaan air. Bur. Tiba-tiba, permukaan air terbelah menjadi 2 bagian, membentuk jurang yang besar. Elder White berada di tengahnya, dan ada tiang air yang menopangnya. Tiang air naik dan sesaat Elder White yang tadi ingin coati, kembali lagi di hadapan Diana. Kalau di dunia ini benar-benar ada dewa, maka orang itu adalah aku. Suara Diana tidaklah besar, tapi malah mempengaruhi seluruh laut, air bergemuruh, dan ikan-ikan di dalamnya bergetar. Kamu wanita gila. Wanita gila. Elder White sudah pasrah. Diana tidak memberikan kesempatan apapun pada wanita itu, dia mengulurkan 5 jari tangan dan menamparnya di wajah Elder White. Plak, plak, kuku menancap masuk ke wajah, membuat terdengarnya tulang yang patah. Elder White dibuat diam di tempat tidak bisa bergerak. Tapi kesadarannya masih ada, tubuhnya sangat sakit. Ketakutan dalam hati, membuatnya depresi. Sebuah wajah dibuat hingga berubah bentuk tapi dia malah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa melihat dirinya sendiri dikontrol oleh Dewa Air. Sebuah aliran udara yang berwarna hijau keluar dari tubuh Elder White, lalu masuk ke tubuh Diana. Hanya dalam waktu beberapa menit tubuh Elder White dengan cepat menjadi layu. Seperti sebuah bunga yang telah kehilangan kesegarannya. Wajahnya dapat dilihat dengan mata telanjang, yang awalnya masih cantik, saat ini, setelah kemampuannya diambil, wajahnya menjadi tua. Meskipun begitu, Diana tidak bermaksud untuk berhenti. Hingga aliran berwarna hijau itu habis, dia baru melepaskan tangan.
Brak, Elder White yang kehilangan nyawanya, jatuh dari ketinggian dan masuk ke dalam air. Sesuai harapanmu, mati dalam laut. Diana tersenyum ringan. Diana menggunakan waktu setengah jam, mencoba memakai kemampuan invisible itu beberapa kali. Diana merasa tidak seru dan tidak menggunakan lagi. Awalnya aku kira sehebat apa. Ternyata hanya kemampuan kecil saja. Orang yang berkemampuan hebat pasti bisa menemukan kemampuan ini. Diana sedikit kecewa. Dia ingin kemampuan yang tidak dapat dibaca, mendekati orang yang ingin dibunuh, lalu langsung membunuh orang itu. Di dunia ini, orang yang bisa dia anggap sebagai lawan, sudah sangat sedikit. Orang yang ingin dia bunuh dengan diam-diam, semakin sedikit lagi. Petarung biasa tidak perlu dia bunuh diam-diam. Karena terlalu merendahkan levelnya. Dia juga tidak perlu menyerang diam-diam. Benar. Orang yang ingin dia bunuh diam-diam sebenarnya adalah 3 dewa terlarang lainnya. Dewa api Hephaestus, Dewa petir Thor, Dewa angin Robert Q. 3 orang itu sudah Diana masukkan dalam daftar orang yang wajib dibunuh. Alasannya sangat sederhana. Dia ingin 3 elemen mereka. Ingin mencoba saja 4 elemen, tidak 5 elemen semuanya berkumpul dalam tubuhnya. Kira-kira dia akan menjadi seperti apa? Sekarang elemen tanah belum muncul. Kemungkinan terbesarnya adalah ada di segitiga Bermuda. Karena sebelumnya, 4 elemen itu muncul di sana juga. Begitu ada waktu luang, dia akan pergi ke sana, mendekati dulu untuk mendapatkan keuntungan. Tapi yang membuat dia kecewa adalah, segitiga Bermuda sekarang sangatlah tenang. Seperti tidak ada tanda-tanda akan muncul. Karena itu, perhatian dia sekarang terletak pada menyusun rencana untuk menjebak 3 dewa terlarang lain. Dewa api, Hephaestus adalah yang sekarang paling tidak ingin dia pikirkan. Karena kemampuan dia adalah air, sedangkan Hephaestus adalah api. Dari dulu air dan api tidak bisa bersatu, memang pada dasarnya saling menolak. Selain itu Dewa Api menguasai Underworld selama 50 tahun, disebut sebagai orang paling kuat di dunia. Meskipun sekarang Dewa Api sudah tua, tapi bagaimana kondisinya, siapapun juga tidak jelas. Siapapun juga tidak ingin mempertaruhkan nyawa sendiri untuk mengecek kemampuan Dewa Api. Diana juga tidak ada kepercayaan diri bisa mengalahkan Dewa Api. Kalau seandainya bisa pun, karena faktor saling menolak, dia juga tidak berani menyerap elemen api. Takut karena itu dia malah mati. Karena itu, Dewa Api dikecualikan. Untuk sementara waktu tidak dalam daftar pertimbangan. Yang benar-benar ingin dia bunuh adalah Dewa Petir Thor dan Windstalker Robert Q. Dewa Petir tidak usah dibicarakan lagi. Air itu konduktor petir dan air itu adalah grup yang sangat hebat. Kalau mendapat elemen petir, maka Diana bisa menguasai dunia. Dewa Api pun takutnya bukan lawannya. Sayangnya, Australia di mana Thor berada adalah tempat yang sulit untuk diserang. Selain itu, Diana diam-diam menyadari, lautan Australia akhir-akhir ini tidaklah terlalu tenang. Dari dalam laut muncul banyak materi bumi yang tidak seharusnya muncul. Masalah ini meskipun ditutupi oleh Australia, tidak diketahui oleh dunia luar, tapi orang mencapai tingkatan seperti Diana ini, meskipun ada pergerakan sedikit, dia bisa mengetahui dengan jelas. Keanehan yang terjadi di Australia, tentu saja diketahui olehnya. Karena itu, demi keamanan, Diana memutuskan untuk mengawasi selama beberapa waktu dulu sebelum bergerak. Kalau begitu, hanya tersisa Windstalker, Robert Q. Meskipun elemen mereka tidak terlalu cocok, tapi Diana sangat ingin membunuh Robert Q. 2 tahun lalu, dia hampir saja mendapat elemen angin, namun malah dihalangi oleh Eight Kings dan keduluan oleh Robert Q. 2 tahun ini, Diana selalu terpikir tentang elemen angin. Barang yang seharusnya menjadi miliknya. Jangan lihat Windstalker sekarang sedang terkenal-terkenalnya. Tapi sesungguhnya akarnya masih belum terlalu kuat. Meskipun pasukan binatang buas sudah menandatangani kontrak dengan Amerika, tapi kedua belah pihak tetap saling berjaga-jaga, belum sepenuhnya mempercayai satu sama lain. Diana tidak merasa, Windstalker dan timnya, sulit untuk dihadapi. Apalagi, tidak tahu apa yang dipikirkan Robert Q.
Beberapa bulan ini malah menetap di kota Jiangcheng, CBD dan dalam waktu dekat tidak ada berita apapun tentangnya. Seorang pemilik daerah terlarang, malah seorang diri menetap di kota Jiangcheng beberapa bulan. Masalah seperti ini, kalau disebarkan, sepertinya belum tentu ada yang percaya. Mengenai hal itu, Diana merasa adalah suatu kesempatan. Meskipun dia tidak merasa pasukan binatang buas sulit dilawan, tapi kalau dua daerah terlarang mulai perang, pasti akan sangat melukai elemen. Kalau bisa diam-diam membunuh Robert Kyu, maka pasukan binatang buas akan kehilangan ketua dan menjadi kacau. Tanpa dia menyerang pun, pasti akan dikalahkan oleh kekuatan besar lain. Dalam kondisi seperti ini, Robert Kyu yang sendirian, sudah menjadi orang pertama dalam daftar yang ingin dibunuh Diana. Tapi, kemampuan Robert Kyu, Diana sangat mengerti. Bukanlah bohong, setidaknya layak untuk sebutan dewa terlarang. Jadi artinya, ingin membunuh Robert Kyu, bukanlah hal yang mudah. Selain itu, dari pemimpin hitam, Diana mengetahui rahasia Robert Kyu, bisa kembali hidup. Itu adalah kemampuan yang sangat sulit dihadapi. Bersamaan, karena kemampuan itu, ketertarikan Diana pada Robert Kyu menjadi semakin besar. Begitu membunuh Robert Kyu, maka dia bisa mendapatkan elemen angin juga kemampuan hidup kembali. Bagi Diana itu adalah godaan yang tidak bisa ditolak. Robert, silakan nikmati waktu yang tersisa. Diana menatap arah timur, dan mata birunya memancarkan cahaya. Kota Jingzhou. Di sebuah jalan, Robert Kyu tiba-tiba bersin. Dia mengucek hidung dan bingung. Siapa yang sedang membicarakan dirinya?